Mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja merupakan satu dari 7 tuntutan sikap sebagai seorang insinyur profesional. Pada kesempatan kali ini, saya Carla dari Program Profesi Insinyur Universitas Indonesia akan berbagi tentang contoh penerapan alur analisis kecelakaan kerja yang terjadi di industri tambang pengolahan mineral. Adapun topik yang akan saya bawakan yaitu mengenai kecelakaan haul truck tipe CAT 785 di PT Freeport Indonesia, dengan inti pembahasannya terbagi menjadi profil perusahaan, identifikasi kecelakaan kerja, dan analisis hazard evaluation procedure yang akan disajikan dalam fault tree analysis dan juga bow tie analysis. Berikut ulasannya. Berawal dari penambangan batuan biji di tambang terbuka dan tambang bawah tanah, penggilingan, serta pengapungan mineral berharga, terbentuklah pasir halus yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang disebut konsentrat. Konsentrat tembaga inilah produk yang dihasilkan PT Freeport Indonesia. Konsentrat tembaga dimurnikan lebih lanjut untuk menghasilkan logam tembaga murni yang digunakan di industri hilir seperti elektronik, kelistrikan, permesinan, dan sebagainya. Haul truck tipe 785 ini memiliki beberapa fitur seperti adanya radio kontrol, kemudian ada kamera yang mampu melihat 360 derajat dari sisi truk, dan juga fitur lainnya. Haul truck digunakan untuk transportasi barang tambang ke area pengolahan ataupun area penampungan overburden. Namun, suatu peristiwa kecelakaan kerja yang melibatkan haul truck pernah terjadi di PT Freeport Indonesia pada tahun 2014. Berikut liputannya. Truk tambang berukuran raksasa milik PT Freeport Indonesia melindas sebuah mobil pengangkut karyawan perusahaan tersebut di Papua. 3 orang dilaporkan tewas dan 6 lainnya mengalami luka serius. Kecelakaan terjadi di tambang terbuka Grasberg milik PT Freeport Indonesia. Disebutkan truk tambang yang juga sering disebut haul tipe 785 dengan nomor truk 220 melindas mobil nomor 2740 sekitar pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Mobil ini merupakan kendaraan section utility yang membawa 9 kru pompa. 3 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut sementara 6 lainnya mengalami luka-luka. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pujo Hartono membenarkan kecelakaan di area tambang Freeport tersebut. Menurut Sulistyo, saat ini kepolisian tengah menyelidiki insiden tersebut. Yang menjadi fokus bahaya dalam analisis ini adalah adanya blind spot pada haul truck, di mana hal tersebut menjadi initiating cause dengan mobil Toyota yang memasuki area blind spot pada posisi 30-80 derajat dengan jarak 30 meter, dan juga operator haul truck yang tidak dapat mendengar klakson yang telah dibunyikan oleh pengemudi mobil Toyota, sehingga menghasilkan deviasi di mana haul truck tidak berhenti saat di depan mobil Toyota dan juga mobil Toyota yang tidak menghindar saat berada di blind spot. Kemudian PT Freeport Indonesia juga telah memiliki preventive safeguards berupa sentral radio kontrol yang menghubungkan operator haul truck dengan supervisor, ada APD dan fasilitas kesehatan, kemudian unit pemeliharaan haul truck, pelatihan K3 rutin, dan juga kebijakan khusus untuk driver haul truck. Preventive safeguards yang belum cukup ini dapat menghasilkan loss event, di mana pada kasus ini haul truck menabrak mobil Toyota. Loss event akan menghasilkan impact, namun dapat diadakan mitigative safeguards di mana PT Freeport Indonesia memiliki dispenser yang dapat menghubungi central emergency unit dengan segera. Adapun impact yang terjadi dalam kasus ini adalah adanya 4 orang yang meninggal dunia dan 5 orang cedera, kehilangan properti mobil Toyota, serta tentunya kerugian profit di mana kegiatan operasional dihentikan, adanya mogok kerja dari ribuan karyawan, kemudian perlu pembiayaan kompensasi untuk para korban dan juga reputasi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hazard evaluation procedure. Yang pertama adalah fault tree analysis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan visualisasi penyebab potensial dan jalur menuju resiko utama.
di mana di kasus ini top event-nya adalah fatal accident dengan haul truck yang menabrak kendaraan ringan yang masuk ke area blind spot. Di mana hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor perilaku manusia dengan keterlibatan beberapa pihak, di mana adanya kelalaian pengemudi haul truck yang tidak berhenti 10 detik sebelum memasuki persimpangan jalan, serta tidak mendengar klakson dari kendaraan ringan, yang hal ini dapat disebabkan karena kemudi mengalami hearing loss dan fatigue. Kemudian perilaku manusia yang kedua adalah adanya kelalaian pengemudi kendaraan ringan yang terus mengendarai tanpa menerima konfirmasi bahwa truk mengetahui ada kendaraan lain di depannya. Dan juga pengemudi yang tidak menghindar saat memasuki area blind spot. Kemudian yang ketiga adalah adanya kelalaian dari supervisor yang tidak melakukan pemantauan secara intensif. Faktor yang menyebabkan kendaraan ringan masuk ke blind spot selanjutnya adalah keterbatasan fitur kendaraan haul truck yang tidak memiliki kamera dengan sudut pandang 360 derajat, dan faktor ketiga adalah adanya ketidaksesuaian prosedur kerja dengan pre-operational checking yang tidak dilakukan secara rutin dan konsisten, juga tidak ada marka jalan dan sign blind spot di tempat kejadian perkara. Dua adalah bow tie analysis yang menggambarkan jalur suatu resiko dari penyebab hingga dampak. Dengan top event-nya adalah blind spot pada haul truck dan resikonya yakni haul truck yang menabrak kendaraan ringan. Di mana resiko ini dipengaruhi ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu komunikasi antar mobile equipment yang tidak lancar, yang seharusnya dapat dilakukan preventive safeguards, yakni berupa penambahan barrier dengan adanya fitur kamera 360 derajat, di mana dari data yang ada dalam monitor ini belum terlihat bahwa adanya kamera di haul truck. Kemudian safeguard selanjutnya adalah melakukan blind spot training dan maintenance untuk mengingatkan kembali mengenai area-area blind spot. Dan faktor penyebab keduanya adalah lemahnya pemantauan yang intensif dari supervisor. Adapun preventive safeguards yang dapat dilakukan yakni meningkatkan frekuensi pelatihan penyegaran K3 dari tahunan menjadi triwulan, kemudian melakukan evaluasi sistem kerja. Selanjutnya, tidak adanya marka jalan dan sign untuk area blind spot, seperti area untuk mengingatkan berhenti dan membunyikan klakson, kemudian peringatan mana jalan-jalan yang termasuk jalan area haul truck dan juga area yang tidak boleh dilalui oleh haul truck. Selanjutnya, preventive safeguards-nya berupa standarisasi fasilitas manajemen lalu lintas. Adapun penyebab keempat adalah pengemudi yang kurang fokus karena mengalami fatigue dan hearing loss. Penyebab yang tidak dapat terbendung oleh preventive safeguards akan menghasilkan resiko dan juga impact. Adapun impact yang terjadi pada kasus ini adalah adanya korban jiwa dan luka-luka, yang kemudian dapat dilakukan mitigative safeguards berupa implementasi SOP keselamatan yang lebih ketat, seperti penggunaan APD termasuk di dalam kendaraan ringan, dan juga optimasi serta evaluasi sistem komunikasi antara operator dengan supervisor. Impact yang kedua adalah adanya kerugian properti yang dapat dilakukan mitigative safeguards berupa penambahan fitur emergency stop, di mana fitur tersebut merupakan fitur tambahan pada pasaran haul truck, kemudian tidak lanjut asuransi dari properti yang mengalami kerusakan. Kemudian dampak ketiga adalah tentu produktivitas yang terhambat, yang dapat dilakukan mitigative safeguards berupa mempercepat pemulihan sehingga rekomendasi SDM dapat terpenuhi lebih cepat dan produktivitas atau izin dapat diperoleh kembali. Selanjutnya adanya kerugian reputasi, dengan alangkah baiknya melakukan investigasi dengan transparan dan juga fokus pada keselamatan dan penanganan korban. Berikut adalah referensi yang digunakan.
Demikian pemaparan analisis kecelakaan di kerja yang coba saya bagikan. Semoga kita selalu dalam keadaan selamat, sehat, dan sejahtera. Saya Carla, salam safety.